staminanya gitu. Setelah 3 karakter ini terpenuhi gitu, ada satu bagian lagi karena yang harus terpenuhi adalah satu. Yes, ketemu lagi sama saya Naif Permana di channel yang sama di YNP Bud Official. Terus saya doakan semuanya selalu baik-baik saja untuk Kicau Mania dan Lobot Mania Nusantara. Nah, apa yang mau saya bahas kali ini sedikit saja, tidak panjang, yang penting mudah dipahami ya kan. Tentang Lobot Single Fighter, biar judulnya juga, temanya juga kan Lobot Fighter yang single. Nah, seperti itu. Sebelumnya tapi saya selalu mendoakan Lobot Mania dan Kicau Mania di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara selalu tetap baik-baik saja. Nah, seperti itu. Tadi yang mau saya bahas tentang stamina Lobot Fighter dan bener full fighter gitu. Nah, di sini saya katakan yang mau saya bahas bukanlah bukan hal yang itu, tapi saya mau menjelaskan pentingkah sebuah umbaran untuk sebuah Lobot Fighter gitu. Saya katakan di sini adalah hal penting. Nah, pasti seperti apakah sih yang harus saya lakukan ketika mau mengumbar Lobot Fighter gitu. Nah, seperti itu yang mau saya jelaskan ya. Tapi di sini saya katakan dulu ya, syaratnya untuk menjadi punya Lobot Fighter adalah dia mempunyai mental yang bagus, terus dia nggak putus mental di sini, terus dia saya katakan volumenya yang oke gitu, karena untuk istilahnya 3 hal ini, hal penting ini adalah mencakup sebuah keistimewaan dari si Lobot Fighter gitu yang single. Nah, satu adalah mempunyai mental yang bagus. Nah, itu bahannya gitu. Yang kedua ini gak perlu dijelasin, semuanya udah tahu. Dan yang kedua adalah nggak putus mental. Kenapa gak putus mental? Kok bahasanya beda sih Om, gak putus mental? Istilah gak putus mental ini saya katakan gak pilih-pilih lawan gitu. Jadi lawan seperti apapun dia mau tempur, dia gak putus mental gitu. Ketika misalkan ada yang tua atau misalkan ada yang gantang loput jantan, dia mentalnya putus di situ saja karena ada lawan yang nggak dia suka, karena ada lawan yang jantan, karena ada lawan yang lebih tua. Nah, saya katakan nggak putus mental itu istilahnya seperti itu. Nah, dan saya katakan lagi di sini adalah untuk tipikal suara. Tipikal suara ini yang mencakup tentang Lobot Fighter yang dimana harus punya karakter istilahnya suara tipikal pukulan gitu. Pukulan di sini adalah tembakan pukulan yang yang bisa menghentikan si lawan gitu. Dalam artian dia ada ketika kita ngekek, lobot kita ngekek, dia punya jeda beberapa detik. Nah, untuk menghentaknya si lawan di gantangannya. Nah, tipikal suara seperti ini biasanya saya pakai kalau masterannya pakai kapas tembak, kenari, sama burung-burung yang menghentak ke saya seperti cucak jenggot. Nah, seperti itu. Tipikal suara seperti itu. Jadi awalan doang seperti gitu. Awalan doang yang bisa menghentakkan si lawannya di gantangan cuma beberapa detik doang. Nah, seperti itu kan lumayan gitu. Cuma menghentak dia awalannya enak gitu. Itu awalannya cucak jenggot, yang besetan cucak jenggot, terus kapas tembak, terus bisa kenari juga bisa. Nah, seperti itu. Dan ini menjadi poin plus, poin penting yang mau saya bahas tentang staminanya gitu. Setelah 3 karakter ini terpenuhi gitu, ada satu bagian lagi yang harus terpenuhi adalah satu stamina. Nah, makanya saya tadi jelasin ada pentingkah sebuah umbaran untuk Lobot Single Fighter gitu, khususnya betina. Saya katakan di sini penting karena apa? Karena dia single, terus staminanya harus fit, terus napasnya juga harus teratur,
daya fighternya juga dia harus kuat gitu, seperti itu. Nah itu untuk mencakup 3 bagian itu kita harus mempersiapkannya. Satu bagian lagi itu adalah stamina. Itu entah mau pakai dengan cara EF, extra pudding, entah mau pakai dengan cara vitamin, itu terserah. Yang penting staminanya full gitu, full, biar apa, biar nggak kendor gitu. Dia bisa main bersesi-sesi. Yang minimal kan robot fighter itu biasanya 3 sesi itu udah oke, itu udah oke bener. 3 sesi full kerjanya juga udah oke, udah mantap gitu. Nah saya mempersiapkannya. Pentingkah sebuah umbaran untuk sebuah robot fighter? Saya katakan di sini penting, karena saya biasanya menguji dia mengolah pernapasan dan mengolah staminanya. Dengan cara apa? Saya melakukannya dengan cara mengumbarnya gitu. Dan biasanya pasti seperti apa sih Om yang lebih tepatnya untuk ketika saya mengumbar loput saya gitu? Karena loput saya udah jalan, takutnya berubah gitu. Kalau tadinya diumbar jadi berubah, kok jadi berubah sih gara-gara diumbar atau gimana? Nah, pasti seperti apa? Itu biasanya saya H-4 sebelum lomba gitu. H-4 ini saya katakan misalkan pokoknya H-4 deh, misalkan H-4 saya umbar, ya kan? H-4 saya umbar. Nah setelah diumbar ini burung dimandiin basah kuyup secara semprot gitu, secara semprot. Nah gimana Om kalau burungnya yang cabul? Burung yang cabul ya biarkan dia mandi sendiri, Kalau dia nggak mau mandi ya diembunin aja paginya atau malamnya dia diangin-anginin aja. Nah seperti itu solusinya. Terus setelah nanti mandi basah kuyup, burungnya dikasih apa? Nah disinilah fase ekstra pudingnya harus dikasih full. Biasanya saya strategi memberikan ekstra puding ke loput fighter yang single itu saya tidak di lombanya, tapi saya setelah umbar. Setelah umbar saya bisa, misalkan kalau mau kasih jagung ya jagung gitu. Kalau misalkan saya kasih sawi putih ya saya kasih sawi putih gitu. Saya kasih sawi putih dan itu full gitu sampai H-3-nya, H-2-nya itu kasih jagung full gitu dia terus dari setelah habis umbar ya diumbar saya kasih full ekstra puding setelah mandi ya basah kuyup. Di H-3-nya juga sama saya kasih full lagi, mandi seperti biasanya, kembali seperti biasanya ke mandi biasa saja. Terus di H-2-nya saya sama kasih full ekstra puding dan ini pun set hariannya dia full kerodong tanpa mendengar suara loput lain gitu atau tanpa dekat dengan loput lain. Dia saya dikasih full, ini bener-bener full istirahat gitu. Nah untuk hal lombanya saya stop ekstra puding dan baru dia mandiin seperti biasanya, nggak terlalu basah kuyup. Kalau misalkan dia mandi cepuk ya mandiin aja, dicepuk aja seperti biasanya. Terus untuk proses penjemuran dari H-4 sampai H-lomba, biasanya H-lomba pagi saya penjemurannya cuman setengah jam aja untuk burung seperti ini, setengah jam, nggak lebih dari 1 jam. Nah seperti itu. Itu strategi saya mempersiapkan loput fighter untuk biar staminanya full gitu. Saya cara memberikan strategi EF untuk loput fighter yang single. Nah seperti itu caranya gitu. Saya nggak malah dikasih halombanya, nggak seperti itu saya. Jadi kalau ke lapangan itu bener-bener kalau misalkan ada burungnya yang pakannya kenceng ya cuman pakan kenceng doang, nggak pakai EF gitu, nggak pakai ekstra puding jagung entah untuk kangkung atau sawi putih, nggak gitu. Nah untuk yang pakannya polos ya polos aja gitu, cuman polos di halomba. Makanya ketika di lapangan bener-bener dia stamina-nya full, fighternya full, istirahatnya, dan dia gak ketemu lawan ketika buka kerodong. Biasanya burung yang karakternya langsung nembak, dia langsung fighter, langsung total ngekek. Nah seperti itu. Jadi pembahasan kali ini saya cuman ngasih bocoran aja, saya kasih strategi EF seperti itu gitu. Nah setelah pulang lomba baru saya kasih EF lagi dan seterusnya sampai per minggunya seperti itu untuk single fighter, khususnya untuk betina.
saya Nai Permana di channelnya YNP Bird Official. Jangan lupa di like, di komen, di share, terus jangan lupa di follow Instagramnya di YNP Bird Official dan fanpage di Facebooknya YNP Bird Yes. Jangan lupa diikutin ya, biar berkembang dan saya terus berbagi dan selalu berbagi untuk solusi-solusi tentang loput dan burung-burung yang lain pun. Nah, seperti itu. Oke, salam santun dari saya Nai Permana, YNP Bird Official Bird Yes.